ya mekanisme yang sama juga berlaku di dalam tubuh. Dalam apa? Kita melakukan makan, terus makanan dicerna, diproses, sebagai bahan bakarnya adalah oksigen. Makanya kita kan hirup oksigen dari udara sebagai bahan bakar dalam tubuh untuk metabolisme atau mencerna makanan-makanan kita itu. Gitu. Samping itu banyak juga perkembangan ya teknik mesin juga itu udah meliputin ke ya perkembangan pembentukan perkembangan biomedical atau biomekanik. Misalnya kita membuat tulang tiruan. Jadi ya, orang kecelakaan segala macam, kita perlu membuat sistem penopang pengganti tulangnya itu kan gitu. Jadi itu juga masuk ke ya orang-orang teknik mesin yang bermain di situ. Jadi buat penyangga tulang dan sebagainya gitu, penyangga tubuh. Kemudian misalnya dalam ilmu medis untuk tadi kita perlu misalnya tempat tidur yang untuk yang ergonomis, yang sesuai untuk pasien, yang bisa ditinggi naikkan, rendahkan. Jadi ada pergerakan mekanis di situ. Yaitu ya perlu orang-orang mekanik kan gitu. Atau ya banyak lah, terutama bidang-bidang biomedik itu. Kemudian ya contoh lain buat kaki palsu dan sebagainya, kecelakaan orang ganti kaki palsu. Kemudian alat-alat medik seperti bor untuk kepala. Jadi semua itu ya. Nah, tapi sebelum kita bergerak ke membuat perangkat-perangkat seperti itu, ya kita harus tahu sistem kerja tubuh dulu kan gitu. Nah, ya berkaitan dengan sistem seperti itu ya berkaitan dengan biologinya dulu, kita harus ya minimal dasarnya lah. Makanya di sini cuma 2 SKS ya. Setidaknya kita walaupun nggak mendalam di teknik mesin ini, tapi setidaknya pernah dengar sekurang-kurangnya kan gitu. Jadi pernah dengar, jangan sampai ketika kita misalnya mau membuat tadi penyangga tulang atau penyangga tulang belakang, ya kita nggak tahu fisiologi tulang belakang kita itu seperti apa kan gitu. Ya tentu kita harus paham. Jadi dulu saya juga waktu kerja di Malaysia juga kita buat buat sensor kan, ya ketemu dengan petani, kamu perlu sensor yang seperti apa, yang ya dia bilang saya mau sensor yang seperti A B C D D F G H dan seterusnya. Ya udah barulah kita terus kita konsultasi, terus kita pakai sensor untuk kedokteran, kita jumpa dokter. Ya jadi maksudnya, tapi kan semua itu juga ceritanya nyambung kalau kita ada dasar juga kan gitu. Jadi nggak kosong-kosong amat gitu. Jadi ya makanya ini nanti kita makanya itu kenapa dimunculkan mata kuliah ini, karena perkembangan ke depan ini banyak hal yang berhubungan dengan biologi. Ya tadi biomekanik, penanganan pemasangan implan dalam tubuh. Jadi manusia dijadikan, ya kalau kita nonton film futuristik itu kan manusia dijadikan setengah robot ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya jadi kedepannya memang mengarah seperti itu. Jadi kita akan melihat, dan banyak juga peralatan-peralatan dari biologi
peralatan atau gerakan dari peralatan yang yang dipakai untuk membantu kehidupan manusia itu juga terinspirasi dari bentuk dan gerakan hewan atau makhluk hidup tertentu. Misalnya contoh sederhana adalah jarum suntik, yaitu terinspirasi dari nyamuk, seperti suntikan itu. Jadi bagaimana nyamuk menyuntikkan, menghisap darah itu kan gitu, atau pola helikopter diambil dari bentuk capung dan sebagainya. Jadi banyak yang juga itu biasa disebut nama biomimikri ya. Jadi hal-hal dari makhluk hidup juga bisa jadi inspirasi sebagai alat bantu kita untuk bekerja gitu. Nah, banyak contoh relevansi antara ilmu hayat tadi itu ya. Tadi ada biomimetika. Ya tadi mimetika atau biomimik, yaitu desain pesawat terinspirasi dari burung ya, ada sayapnya segala macam gitu. Atau bioengineering, bioenergi, kita melakukan proses prinsip panel surya ya. Panel surya kan dia menerima cahaya dari matahari. Panelnya itu menerima cahaya dari matahari, kemudian baru dikonversi untuk menghasilkan energi. Ya begitu juga dengan proses fotosintesis. Konsep fotosintesis itu berlaku. Jadi dia fotosintesis itu juga menggunakan yang namanya cahaya untuk menghasilkan energi pada tanaman misalnya. Kemudian tadi biomaterial. Jadi cangkang kerang dan bambu menjadi model untuk pengembangan material komposit yang kuat, ringan dan sebagainya. Banyak biomekanika yang untuk pergerakan otot ya, tadi sendi tiruan dan segala macam. Alat jadi untuk pola gerakan lengan robot. Jadi kalau dalam industri kita perlu untuk memindahkan barang segala macam, dia pakai lengan robot. Nah, diambillah dari tiruannya dari pola gerakan tangan misalnya. Terinspirasi dari gerakan tangan, bagaimana dia tangan memindahkan barang. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ya banyak hal yang terkorelasi ya. Jadi ilmu hayat dengan dalam teknik mesin gitu. Walaupun mungkin kita tidak mempelajari secara spesifik ya, banyak. Tapi kalau di Taiwan itu ada dulu teman yang belajar di teknik mesin, tapi dia kajiannya tentang biomekanik. Akhirnya dia bilang apa? Sama saya, Pak, saya terpaksa belajar biologi lagi banyak. Bagaimana dia mempelajari pola aliran fluida ya, Jadi aliran darah itu sebagai aliran fluida. Jadi pembuluh darah sebagai pipanya, cairan darah itu sebagai fluidanya. Jadi kalau ada pembuluh darah menyempit, bagaimana tekanan dan segala macamnya. Jadi konsep itu sama dengan aliran fluida.
Dimana dalam teknik mesin juga kita pelajarin tentang fluida kan, mekanika fluida. Jadi itu juga berlaku dalam biologi. Ya itu, jadi terkorelasi konsep yang sama kan gitu. Kemudian mekanisme, ya contoh lain dalam medik itu jantung tiruan, yaitu kan mengambil konsep kerja dari peristatic pump, karena cara kerja jantung itu seperti pompa peristatik gitu. Jadi ketika kita membuat konsep jantung tiruan, yaitu ya ya caranya, ya cara kerjanya sama dengan mekanisme pompa peristatik gitu. Jadi ya kalau ditanya aspek, jadi sekarang ya bagaimana di sini kita akan nampak bagaimana sih kita menerapkan ilmu biologi dalam atau mengaplikasikan konsep-konsep dasar biologis itu dalam mesin, karena nanti mesin, ya ilmu mesin, karena pada dasarnya kan ilmu teknik mesin itu adalah alat untuk membantu menopang kehidupan itu kan, menopang kehidupan manusia. Jadi untuk menopang kehidupan manusia diperlukan alat bantu. Alat bantunya apa ya? Pakai mesin. Salah satunya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Ini pertemuan pertama kita masih semacam ice breaking aja dulu. Belum sampai ke materi-materi yang lain ya. Ini hanya ya lebih menjabarkan ya gimana kira-kira apa sih korelasi teknik mesin dengan kenapa sih kita harus belajar ilmu hayat, apa sih korelasi ilmu hayat atau biologi dalam teknik mesin, kira-kira seperti itu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada saat ini, Pak. Tapi jelas kan nggak yang apa yang saya sampaikan tadi? Cukup jelas, Pak. Sedikit, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke. Jadi di sini kita mempelajari ilmu hayat. Jadi dalam konteks ini kita mempelajari ilmu hayat ini sebenarnya bukan berarti kita mau jadi ahli biologi ya. Jadi bukan kita mau jadi ahli biologi atau apa, tapi ini sebagai jembatan kita lah, jembatan atau knowledge kita untuk menopang tadi. Jadi apa yang kita buat dari teknik mesin, karena kan tadi kita bilang kita membuat perangkat-perangkat dan tools-tools atau mesin-mesin dan sebagainya, itu kan sebagai alat bantu menopang kehidupan manusia kan gitu, menopang kehidupan kita untuk survive ke depan. Nah, bagaimana dia survive? Ya tentu kita harus tahu juga tadi dasarnya juga kan gitu. Misalnya kita mau tadi ya untuk membuat ya traktor untuk pembajakan tanah kan gitu, ya kita harus tahu ya tanah itu seperti apa. Kalau untuk aplikasi pertanian, tanah yang harus dikeruk ukuran kedalamannya berapa, makanya traktor yang kita buat juga harus bisa melakukan itu kan gitu. Jadi kita bukan mau jadi ahli biologis, tapi setidaknya ketika dengan kita memahami sedikit konsep dari biologi atau dasar basicnya, setidaknya kita akan membantu meringankan kerja kita dalam merancang produk yang
yang bisa kita aplikasikan untuk menopang kehidupan kita sendiri gitu. Jadi bukan kita mau menjadi pakar biologi atau saintis dibilang ilmuwan dibilang biologi kan gitu. Bukan itu, tapi ini jadi bridgingnya gitu. Makanya kalau kita mau jadi ahli biologi kan tentu kita masuk ke prodi biologi kan. Tapi kita ini ya masuknya ke kuliah teknik mesin ya salah satu mata kuliah yang kita apanya itu karena ke depan memang kebutuhan itu ada gitu, sehingga kita harus ya paham juga lah, walaupun mungkin nggak sampai berapa persen kan gitu, tapi ya kita setidaknya tahu oh proses pembakaran itu memang memerlukan oksigen ya, dalam tubuh juga hal yang sama juga terjadi. Jadi prinsip dasar dari proses pembakaran adalah oksigen kan gitu. Tanpa oksigen tidak bisa terjadi proses pembakaran. Ya, dalam tubuh manusia juga untuk membakar itu ya perlu oksigen. Dan dalam reaksinya ya oksigen dia akan ketika terjadi proses pembakaran maka dilepaskan CO2 ya sama proses pembakaran pada motor bakar ya, ketika fuel dibakar, minyak dibakar ya yang dihasilkan CO2 juga kan gitu. Kemudian ya mungkin untuk konsep ya banyak tadi contoh pesawat siluman atau apalah, pesawat yang tidak anti radar, tidak terdeteksi ya, itu kan mungkin bisa dikorelasikan dengan bunglon, cara kerja bunglon ketika dia pada daerah dia langsung menyesuaikan sehingga dia tidak terlihat kan gitu, dia berubah hingga dia berubah ikut lingkungannya ya. Konsep pesawat siluman itu kan pesawat anti radar ya juga ya bekerja seperti itu. Bagaimana mekanisme cahaya dibelokkan kan gitu. Ketika anti radar itu kan berarti ada yang namanya cahaya ya, cahayanya dibelokkan sehingga dia tidak akan mengikuti warna lingkungannya gitu. Untuk konsep penyamaran dan sebagainya. Nah, ke depan dalam ilmu hayat ini juga kita akan biologi itu ya juga menekankan tantangan yang sangat besar ya terkait dengan ya kalau di sekarang lagi yang gencar-gencarnya itu global warming dan sebagainya, perubahan iklim, krisis air, terus adanya pertumbuhan penduduk yang banyak, akibatnya ya kalau pemerintah zaman sekarang ya apa ya, salah satunya konsepnya penekanannya ketahanan pangan dan ketahanan energi ya yang berkelanjutan, atau kalau programnya SDGs ya, pernah dengar nggak ya SDGs, SDG ada 17 poin tentang itu. SDG itu ada program dari PBB UN tentang pembangunan yang berkelanjutan yang disepakati oleh semua negara. Nah ya salah satu itu merupakan Sustainable Development Goal. Jadi program pembangunan, tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Salah satunya ya isu-isu tentang terkait perubahan iklim, pangan, energi dan sebagainya.
kesehatan. Nah, bagaimana peranan teknik mesin juga akan bisa ikut di situ. Apalagi banyak kalau kita dosen sekarang ini pun kalau suruh buat proposal juga harus dikaitkan dengan SDG. Jadi teknologi yang ramah lingkungan. Jadi bagaimana teknologi mesin, teknologi yang dikembangkan dalam teknik mesin dapat itu bersifat ramah lingkungan dan sebagainya. Tuh, tidak mengganggu ekosistem. Nah, kalau kita bicara ekosistem ya lingkungan ya biasa belajar di biologi memang. Jadi kualitas udara yang bagus dan segala macam. Jadi di sinilah kita perlu memahami konsep-konsep dasar tadi itu. Nah, kalau bicara biologi apa yang kita pahamin sebenarnya ya? Kira-kira kalau kita bicara biologi yang terbayang dalam pikiran kita apa ya? Izin menjawab, Pak. Ya. Tubuh manusia sendiri, Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara biologi ya terkait dengan makhluk hidup ya. Jadi kalau ilmu ya bio itu hidup. Jadi ilmu biologi ya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan penopangnya gitu ya. Jadi makhluk hidup itu sendiri dan lingkungannya. Ya lingkungannya ya termasuk tadi ekosistem dan sebagainya, rantai makanannya dan segala macamnya. Nah, di mana korelasinya nanti di situ tadi mesin juga akan benar mengambil peran di titik-titik itu. Jadi ya, karena pada dasarnya ya tadi di awal seperti saya bilang, mesin itu dipakai sebagai alat bantu kita untuk menopang menjalani kehidupan kan gitu. Jadi termasuk ya tadi kalau misalnya sungai tercemar kan nggak mungkin kita pakai tangan manual ya memikulnya, misalnya membersihkan Kali Ciliwung itu kan ekosistemnya ya, gara-gara banyak sampah segala macam kan nggak mungkin itu diangkut pakai tangan ya, diperlukan alat bantu, dia pakai bekonya bisa kemudian untuk membersihkan Danau Sunter ya bekonya harus bisa sampai juga di tengah, gimana itu beko sampai ke tengah supaya nggak tenggelam, itu besi dengan begitu bobot besar tapi dia tetap nggak tenggelam kan gitu. Jadi itu contohnya. Kemudian ya alat bantu untuk menggeser batuan misalnya, bagaimana tangan atau kita mencangkul dengan mengikuti pola gerakan tangan kita segala macam, tapi tubuh tidak cedera, tapi proses pencangkulan berhasil juga cukup bagus kan gitu. Apa harus mencederai tubuh dan tidak berat. Itu juga kita ketika buat kendaraan, setirnya nggak berat di tangan. Tentu pola gerakan setirnya juga harus diikuti dengan pola gerakan tubuh kan. Dipahamin di situ. Jadi Jadi secara sederhana tadi kalau kita bicara biologi ya kita itu mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme dengan interaksinya, lingkungannya gitu. Jadi dia pokoknya yang berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya biologi lah itu kan gitu, ada kaitannya.
Jadi dari sini kita bisa membuat mendapatkan benang merahnya kan gitu. Benang merah ke korelasinya gitu. Oke, saya mau kita nanti ini karena ini hanya baru pertemuan pertama, kita mungkin nggak akan lama-lama ya. Ini aja ya ini sekedar pertemuan pertama, just sebagai breaking ice. Ya kita coba menemukan menemukan benang merah lah antara subjek perkuliahan hari ini dengan prodi kita kan gitu. Nah, jadi di sini ketika kita mempelajarin yang hampir semua ilmu juga sama sih ya. Ketika kita termasuk dalam biologi ini segala macam ya, dalam realnya dalam kita melaksanakan ya suatu pengembangan ilmu termasuk dalam teknik mesin, terus mencari tadi korelasinya dan sebagainya, atau kita dalam pengembangan produk ya, pasti kita harus melakukan yang namanya pengamatan dan sebagainya, membuat hipotesa. Sama dulu orang ketika melihat burung bisa terbang, manusia pun berpikir, bisa nggak saya terbang? Oh, diamatin lah itu. Burung bisa terbang karena ada sayapnya. Maka oleh Leonardo da Vinci ya, pelukis ya, dia seorang pelukis, tapi dia juga bukan seorang pelukis biasa sih, dia termasuk juga teknokrat. Dia amatinnya segala macam, oh ada sayapnya, dia buatlah sayap tiruan, taruh di cobanya di tangan, ternyata nggak berhasil. Tengok lagi, diganti lagi dengan pola pesawat sayap sayap kelawar, dia buat lagi, dia tiru, ada selaputnya segala macam. Jadi ya seperti itu. Jadi kita lihat, amatin, lihat pola gerakan ikan dalam menyelam kan gitu, jadilah kapal selam. Jadi ini semua dilakukan secara pengamatan dan pengujian dan hipotesa kan gitu. Jadi ya nilai ilmiahnya tetap muncul gitu. Jadi nggak ada, dan jadi pelaksanaannya juga ya maksudnya tidak sesederhana itu juga ya, tapi dia dapat dilakukan secara ilmiah gitu. Jadi kita bukan hanya lihat gerakan dari, kalau ada sayap pasti terbang misalnya atau apa kan gitu, tapi dia harus ada, ya mungkin ada beban, nanti disitulah berkembang lagi tentang pembebanan segala macam, aliran fluidanya gitu. Jadi
ya semua itu tetap melalui proses uji coba dan bagaimana. Jadi ya sumber inspirasinya datang dari alam, tetapi pengembangannya ya tadi diaplikasikanlah ke, kalau kita ya teknik mesin ya ke teknik mesin. Mungkin kalau di prodi-prodi lain ya ada lagi, misalnya kalau ke teknik sipil ya mungkin bagaimana cangkang jadi bangunan kan segala macam. Jadi ya banyak hal lah sebenarnya dari kondisi sifat-sifat biologis makhluk hidup dan interaksinya itu bisa menjadi inspirasi pengembangan juga di bidang teknik mesin gitu. Nah, ruang lingkup ilmu hayat dalam dunia rekayasa ya, atau keteknikan ini ya sebagai sistem inspiratif ya. Tadi saya bilang banyak hal dari sistem kerja makhluk hidup dan interaksinya itu menjadi inspiratif kita untuk pengembangan proses rekayasa produk dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya juga rekayasa produk yang dilakukan itu ada juga untuk menopang kehidupan kan gitu. Ya contoh ya, jadi bagaimana mekanisme aliran fluida dalam tubuh. Kalau orang panas, demam tinggi, maka keluar keringat. Keringat itu ya pada dasarnya untuk menurunkan suhu, jadi pendingin kan gitu. Ya, jadi mekanisme itu juga ya sistem kontrol otomatis atau dan sebagainya, sistem pendinginan. Jadi up and down kalau kita membuat sistem pendinginan, mesin pendingin yang otomatis, jadi kepada suhu tertentu dia akan ketika suhu ruangan panas, maka dia akan mesinnya itu otomatis nyala misalnya untuk mendinginkan ruangan. Dan ini ya banyak hal lah, mulai dari rangka juga bisa jadi inspiratif ya, inspirasi dalam pengembangan teknologi rekayasa. Jadi ada rangka, sistem aliran fluida, sirkulasinya, sistem sarafnya. Jadi ya sistem saraf ya mungkin ya kalau dikaitkan dengan ke elektro ya mungkin kabel-kabelnya ya, kalau atau kita mau buat lengan tiruan segala macam atau lengan robot untuk alat pemindahan, kita perlu ada kabel dan sebagainya, ada selang dan sebagainya kan gitu. Selang untuk sistem sirkulasi fluida bergerak ya, dari sirkulasinya ya, flow-nya, proses pembakarannya, digestif, ya banyak lah. Jadi ini ya itu ya meniru dari sistem konsep dari misalnya ya dari tubuh manusia. Kemudian ilmu hayat juga sebagai panduan untuk adaptasi ya. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan.
ya juga ya perangkat-perangkat yang kita kembangkan, produk-produk yang kita kembangkan juga bisa harus beradaptasi dengan sistem yang ada, kan gitu. Sehingga kalau kita misalnya membuat produk ya sejenis tools dan sebagainya, ya dia juga harus bisa beradaptasi dengan sistem kondisi yang ada, kan gitu. Terus harus bersifat efisien, ya gerakan tubuh juga, contoh tadi ya gerakan makhluk hidup itu umumnya dia berlangsung secara efisien. Ya contoh tadi kita mau burung bermigrasi, ya dari burung kan salah satu makhluk hidup yang suka bermigrasi, dan ya dengan ukuran tubuh yang kecil seperti itu dia bisa bermigrasi sampai ribuan kilometer. Bagaimana dia sistem bahan bakarnya, tenaganya, energinya efisien, kan gitu. Jadi ketika kita juga melakukan proses buat permesinan, ya tadi buat mobil untuk jarak tempuh jauh tapi efisien, sistem pembakarannya bagaimana, ya burung dengan ukuran tubuh yang kecil dia bisa menempuh jarak ribuan kilometer dalam waktu yang juga mungkin relatif juga cepat, kan gitu. Kemudian ya keselamatan juga, ya burung terbang juga dengan posisi yang selamat, kan gitu. Proses pergerakan dia tetap jadi safety-nya juga tetap jalan, kan gitu. Bagaimana adaptasi misalnya bajing ya dari atas lompat dari ketinggian tertentu, lompat jatuh tidak tetap selamat gitu. Bagaimana cicak merambat ke dinding dengan sistem tangannya itu dia merambat ke atas vertikal tapi dia tetap selamat gitu. Terus ergonomis, tidak tidak membuat cacat pada tubuhnya, kan gitu. Jadi ya proses-proses itu semuanya juga bisa menjadi inspiratif lah, jadi panduan kita bagaimana pola gerakan makhluk-makhluk hidup itu, interaksinya segala macam, bagaimana kita melakukan efisiensi energi sehingga bisa melakukan gerakan yang melakukan perjalanan panjang, membuat mobil kendaraan dengan mempunyai durability yang tinggi, kan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya nggak apa-apa, ini diskusi mengalir aja. Kalau nggak ada saya absen kembali lagi ya. Panji ada, Mbak Andika ada nggak ya? Andika Anugrah. Miftahul Fadilah. Hadir, Pak. Hadir ya. Billy Bareta. Raffi Jaki.
Nama Samuel Parhatian ada nggak ya? Ada satu yang WhatsApp saya. Oh, ini Andika Anugrah. Nah ini apa ya? Nah, cakupan utama dalam bidang-bidang apa? Ruang lingkup ilmu ayat ya dalam rekayasa tadi ada biomekanika. Jadi di sini biomekanika ini yang merupakan cabang ilmu dari biologi ya sebenarnya. Cabang ilmu apa? Ini bagaimana dia mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada tubuh makhluk hidup dan bagaimana struktur biologinya untuk menanggapin gaya yang ada gitu. Jadi ini sebagai jembatan ya antara gerakan klasik antara ilmu biologi dengan gerakan dalam ilmu mekanika gitu. Jadi bagaimana aliran fluida bergerak, mekanika fluida, jadi sistem cairan dalam tubuh atau cairan bergerak dalam pipa kan gitu, cairan pipa. Jadi dia apa? Ya kalau kita bayangkan tubuh manusia itu sebagai robot, ya situ ada pipa-pipanya, ada fluida, ya tempat violonnya masuk, aliran cairan untuk menggerakkan sistem penggerakan robotiknya kan gitu, menggerakkan sendi, menggerakkan engsel, tenaga, terjadi proses pembakaran energi tubuh, pembakaran dari mesin bakarnya untuk menghasilkan energi untuk sebagai penggerak dan sebagainya gitu. Jadi dalam konsep ini biasanya akan melibatkan ya contoh ya gaya gerak dan gerak otot. Jadi bagaimana otot menghasilkan tenaga, menghasilkan gaya untuk tulang sebagai untuk distribusi gaya-gaya yang bermain, sendi ya engsel ya gitu. Jadi sendinya itu sebagai engsel untuk dia bergerak. Jadi banyak, ini contoh gambar ekskeleton ya. Jadi penopang rangka gitu. Jadi dengan pakai ekskeleton ini kita akan proses pengangkatan beban menjadi ringan, atau kalau orang yang sudah dulu ada beberapa tahun yang lalu itu ada atlet olimpiade cacat ya, yang cacat ya pakai ya kerangka buatan, dan itu dengan dia tanpa kaki tapi dia ditopang oleh robotik seperti ini, dia bisa lari dengan kecepatan yang cukup sama seperti sprinter gitu.
Jadi ya kemudian ya contoh lain ya, dalam kendaraan bagaimana yang namanya bangku, kursi dalam kendaraan mobil itu didesain mengikuti kontur belakang tulang supaya tulang manusia itu ya tidak mengalami kecacatan ya, tegak gitu aja atau apa kan gitu, tapi dia memiliki rasa nyaman sehingga ketika kita menyetir dan segala macam kita menjadi nyaman dan selamat kan gitu, safety. Jadi ketika kita mendesain ya kita juga harus melihat kontur bentuk tubuhnya kan gitu. Gitu juga kita ketika kita merancang saat sekarang ini mungkin ada iklan tuh sepatu kesehatan. Jadi ketika kita bergerak, berlari dan segala macam, ya bentuk sol sepatunya itu mungkin yang mengikuti bentuk kontur dari setiap gaya tekan dan segala macamnya itu dia bisa disesuaikan kan dengan ya berat badan tubuh ya, sesuaikanlah dengan berat badan tubuh dan bentuk kakinya dan sebagainya gitu. Jadi sehingga kaki tidak menjadi cedera kan gitu. Jadi ketika kita membuat desain produk sepatu dari sepatu olahraga dan sebagainya ya kita berlari karena sudah disesuaikan dengan bentuk kontur kaki kita, ya kaki tidak akan mudah cedera gitu. Jadi banyak hal yang memang bisa kita amatin gitu. Ini biomimetika ini yang tadi biomimik tadi ya. Ini yang dipakai untuk sebagai biomimik ini biasanya inspirasi kita untuk mendesain suatu alat atau perangkat. Ya contoh ini ada beberapa contoh ya, tadi burung ini prinsip kerja yang dipelajari itu ya aerodinamik dari sistem sayap ya. Ini bisa dipakai untuk aplikasi desain pesawat terbang. Jadi bagaimana pola gerakan sayap burung atau bagaimana ketika pola gerakan sayap burung itu seperti apa kan gitu. Ketika dia mengembang agak nekuk, gaya yang bekerja seperti apa kan gitu. Sehingga itu bisa dipakai untuk merancang, mendesain pesawat. Paus bungku, alur siripnya itu bisa dipakai untuk rotor turbin angin yang efisien. Jadi pola sirip dari paus bungku ya, karena paus dia berenang dalam air, situ ada aerodinamisnya, bagaimana gerakannya itu, bagaimana siripnya itu, pola siripnya itu bisa mengatasi tekanan yang ada kan itu, sehingga dia bisa bergerak kan hiu ya. Ada ini juga untuk kulit ikan hiu itu polanya itu gerakannya itu bisa dipakai untuk sirip kontur dari kulit ikan hiu itu dipakai sebagai untuk pakaian renang, sehingga ketika berenang orang tetap gesit gitu, tidak berat, banyak lah gitu. Nah ini yang biomimik ya. Nah ini sirip ya. Nah ini siripnya ini sebagai sebagai blade pada turbin angin dan sebagainya. Ini bentuk tubuh dari ini dipakai sebagai bentuk kontur kulitnya sebagai apa, untuk pakaian renang dan sebagainya kan gitu. Kemudian
sistem energi. Jadi konsep bagaimana proses pembakaran dalam tubuh itu sebagai inspirasi proses pembakaran yang efisien dalam motor bakar dan sebagainya. Kemudian ya selain itu ya juga biofuel dan sebagainya ya kan, itu apalagi kalau biofuel ya diambil memang dari tanaman ya. Kualitas minyak nabati yang dipakai untuk sebagai biofuel itu ya kan berangkat dari jenis tanamannya, biologi ya, itu langsung terkait dengan biologi gitu, kualitas dari makhluk tanaman dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanya, mau didiskusikan atau mau diskusi untuk sharing? Ini just sebagai pembuka saja. Untuk materi-materi yang selanjutnya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan ya mungkin saya tutup perkuliahan hari ini gitu, pertemuan hari ini. Kalau tidak ada ya, karena tadi ya ini tadi bagi pembuka saja gitu, apa yang mau gambaran dari terkaitan ilmu biologi dan atau ilmu hayat dalam sistem rekayasa, khususnya rekayasa teknik mesin. Oke, kalau nggak ada ya kita tutup dengan perkuliahan hari ini dengan saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.